Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya, yang saya hormati semua jamaah PA Sorong ya. Untuk semuanya. Kenapa saya kok enggak menyebutkan satu persatu? Sebenarnya kalau kita sudah bicara seluruh ya berarti menyangkut semuanya. Kalau di dalam ilmu mantik itu ada yang bilang amrun kuli yang tobiku ala jami juz'iyatih ya. Amrun kuli yang tobiku ala jami juz'iyatih. Jadi ketika kita berbicara secara umum itu pasti ada kaitannya yang terperincinya gitu pasti ya. Jadi misalnya tadi saya bilang seluruh pegawai atau seluruh jamaah PA Sorong berarti semuanya, unsur semuanya ya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita pada hari ini sudah melewati puasa 3 hari ya. 3 hari, ada yang 4 hari juga ya. Ada yang 4 hari ya. Biasanya itu kalau kita lihat di media-media sosial itu kalau ada puasa itu pasti banyak gitu ya. Banyak perdebatan antara puasa yang lebih dulu atau puasa yang mana, hilal yang mana, ru'yat yang seperti apa ya. Bahkan ada yang mempermasalahkan masalah doa buka puasa ya. Doa buka puasa. Kalau Mas Hadi doanya bagaimana Mas Hadi? Allahumma lakasum tuh ya. Nah, jadi ada lagi itu dulu saya dipermasalahkan itu. Ada yang langsung pakai zahabat doma'u. Karena hadisnya memang seperti itu, langsung dhahabat doma'u wabtalatil uruku watabatal ajru ya, dan seterusnya gitu. Nah, itu ya, perdebatan-perdebatan seperti itu sudah biasa, tapi ya kita sesama muslim ya itu sebagai pengetahuan saja ya. Pengetahuan saja. Kemudian saya di sini akan membacakan ya. Akan membacakan ada beberapa tingkatan-tingkatan orang puasa ya. Jadi dalam berpuasa itu ada beberapa tingkatan ya. Menurut Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu ada tingkatan orang berpuasa itu. Yang pertama adalah shaumul umum, puasanya orang-orang umum atau orang-orang awam. Seperti apa puasanya orang-orang awam itu? Orang-orang awam itu puasanya ya seperti saya ini, cuma menahan lapar, kemudian menahan kelaminnya ya, ketika siang hari gitu, ya. Itu seperti itu saja puasa umum itu ya. Jadi puasanya orang biasa itu seperti ya biasa seperti orang umum itu ya seperti itu saja, puasanya nahan lapar saja, kemudian nahan syahwatnya saja atau keinginan-keinginannya saja. Nah ini puasanya saya ini seperti ini, puasa umum ini ya. Gimana enggak umum? Kita baru keluar mau ke kantor saja sudah lihat orang-orang Manado. Orang-orang Manado. Yang kalau keluar itu cuma pakai celana pendek gitu itu. Kita baru mau keluar kantor ini. Apalagi daerah-daerah saya itu daerah. Ya, Pak Nasir ya, daerah situ ya, banyak ya di situ ya. Yang kalau keluar pagi itu pakai celana-celana pendek semua. Ya pastilah itu, pasti saya termasuk di dalamnya itu. Ya, di dalam
puasa-puasa orang umum itu. Kemudian yang kedua ada shaumul khusus ya. Shaumul khusus itu puasanya orang khusus. Puasanya orang khusus itu di tidak hanya puasa yang secara dhahiriyah tadi. Ya, dhahiriyah tadi menahan makan, menahan minum, kemudian menahan syahwatnya saja tidak. Tapi disertai dengan menahan pendengarannya, ya, mendengar dari hal-hal yang tidak baik, ya, tidak baik, mendengar hal-hal yang sumbar atau hibah dan lain-lainnya. Kemudian wal basori, ya, kafus sam'i wal basori, menjaga mata juga. Kemudian wal lisani, dan menjaga lisannya. Ini puasa-puasa khusus ya. Kemudian tangannya, wal yadi, warijali, wasairil, ala sairil atham ya. Jadi puasanya orang khusus itu di samping puasa tadi menahan lapar, menahan syahwatnya, itu juga menahan anggota badannya dari segala dosa, ya, segala perbuatan yang berkonsekuensi dosa. Kemudian ada saum khususil khusus, ya. Jadi puasanya orang-orang khusus yang lebih khusus lagi, ya. Jadi di samping yang dua puasanya orang khususnya khusus ini, di samping melaksanakan tadi yang dua itu, mereka ini juga menjaga, ya, menjaga hatinya, menjaga kemurniannya hati, keikhlasan hatinya, ya, dan hanya berpuasa berniat untuk mendapatkan ridha Allah. Itu puasanya khususil khusus, saumi khususil khusus, ya. Itu dalam beberapa kitab juga banyak, ya, termasuknya di dalam kitab Ihya Ulumuddin, atau itu bisa dibaca Ihya Ulumuddin atau Ihya'an Ulumaddin, ya, Ihya'an Ulumaddin. Kalau mau baca dorof, mau baca mudhaf ilaih, makanya Ihya Ulumiddin. Kalau mau dibaca pakai masdar, Ihya'an Ulumaddin, ya, itu bisa dibaca seperti itu. Kemudian ada salah satu hadis yang berbunyi man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Nah, ini kalau yang kemarin yang dikatakan Pak Ketua kan man shoma, ya. Kemudian man qama. Kemudian apakah ini kalau kita sholawat tarawih juga, atau sholawat tarawih saja kita juga diampuni dosanya tanpa berpuasa, atau berpuasa saja tanpa sholat tarawih kita diampuni dosanya, ya. Bagaimana? Padahal itu hadisnya sama-sama itu, man qama ramadhana imanan wahtisaban, ya, dan seterusnya itu sama-sama ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apakah kita tanpa puasa, sholat tarawih saja juga diampuni dosa-dosanya? Atau kita puasa saja tapi diampuni dosa-dosanya tanpa tarawih? Jadi itu kalau untuk pemahamannya tidak seperti itu, ya. Pemahamannya itu kalau menurut usul fikih Syafi'i itu dasarnya adalah i'malud dalilain khairum min ihmali ahadihima, ya. Jadi mengamalkan dua dalil itu lebih baik daripada mengesampingkan salah satu dalil, ya. Makanya kalau di dalam Syafi'iyah itu ada yang namanya, kalau yang ada namanya ta'arudul adillah, ta'adul, ya, atau pertentangan dalil, itu yang pertama dilaksanakan bukan tarjih dulu, ya. Yang pertama dilaksanakan adalah jam'u wa taufik, kompromi dalil. Jadi melaksanakan dua-duanya dulu, dikompromikan dulu dalil. Kemudian yang kedua nasah, ya, dinasah dulu. Ketika ada dalil yang bertentangan itu dinasah dulu. Nasah mansuh, kita tahu harus pakai yang mana dulu, ya. Ada waktunya toh. Kaul itu kan ada waktunya. Kaul misalnya ini lebih dahulu
kemudian dinasah oleh ayat yang terlebih baru. Kemudian baru yang ketiga ini dengan tarjih, ya. Dengan tarjih, mana yang lebih unggul hadisnya, ya. Mana yang lebih kuat secara sanad, mana hadis yang sahih, mutawatir, musalsal, dan seterusnya gitu ya. Ada kriteria-kriterianya untuk jarh wa ta'dil itu. Kemudian yang keempat, ketika ada pertentangan dalil, yaitu dengan tawakuf. Ya, tawakuf itu tidak mengamalkan keduanya. Ya, itu mengenai puasa ya. Kemudian saya sedikit akan menambahkan tentang fadilah sholat tarawih untuk nanti malam ya. Untuk nanti malam. Ini mungkin hadisnya juga agak diragukan juga, ya, agak diragukan juga, karena ini diambil dari kitab Durratun Nasihin, kurang lebihnya bahwa barang siapa yang malam keempat nanti melaksanakan tarawih, itu akan mendapatkan pahala seperti kita membaca 4 kitab itu, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran itu. Kemudian untuk yang malam yang kelima, bagi yang sudah kelima ini, itu akan diberikan pahala seperti kita sholat di Madinah. Ya. Itu tapi ya itu yang namanya, itu juga hadisnya juga dikomentari juga, dikritik itu sebagai hadis dhaif juga. Tapi untuk fadhail amal ya nggak apa-apa lah. Ya. Hadis sahih, hadis lain-lain itu kalau digunakan itu memang hanya untuk yang berkaitan dengan ibadah saja. Kalau untuk fadhail amal bisalah pakai itu. Ya. Sekian dari saya. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok Pak Hakim Mahfud. Sebenarnya urutannya hari ini Bu Wakil. Tapi karena Bu Wakil ada halangan khusus, maka beliau sementara dinonaktifkan masalah ceramah. Jadi besok siapa Pak Mahfud? Hah? Oh, Jumat besok, jadi hari Sabtu saja. Hari Sabtu saja. Ya maunya hari Sabtu. Maunya hari Sabtu saya.